Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di Program Studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana memfaktorkan sebuah matriks ya dengan menggunakan faktorisasi lower and upper triangular. Nah, ada dua bagian, pertama pengantar, kemudian saya akan mencontohkan bagaimana menemukan atau menggunakan faktorisasi LU. Sama seperti video-video yang lainnya, materi dalam video ini juga saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Oke, nah, mengapa penting? Ya, karena faktorisasi LU ini merupakan salah satu algoritma yang paling efisien dan modern dalam kita menyelesaikan sistem persamaan linear dengan dalam bentuk persamaan matriks AX sama dengan B. Nah, dengan menggunakan faktorisasi LU, kita menggunakan persamaan matriks A sama dengan LU, di mana L atau lower triangular merupakan sebuah matriks dengan elemen-elemen yang ada di atas diagonal utama sama dengan 0. Sedangkan upper triangular adalah kebalikannya, di mana elemen-elemen di bawah diagonal utama adalah sama dengan 0. Nah, bentuk dari lower triangular adalah seperti ini. Kita lihat, ya, ini adalah representasi dari matriks lower triangular untuk dimensi 3x3. Dan ini juga dimensi 3x3 untuk upper triangular. Kita perhatikan, pada lower triangular, elemen-elemen di atas diagonal utama itu sama dengan 0, dan sedangkan pada matriks upper triangular, elemen-elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Nah, bagaimana langkah-langkah menemukannya? Pertama, mari kita melihat. Jadi faktorisasi ini ya menggunakan matriks A yang merupakan matriks koefisien dari persamaan matriks AX sama dengan B. Pertama, kita melakukan reduksi ya, melakukan operasi baris elementer ya, melakukan reduksi baris dari matriks A ke matriks U. Nah, kita lakukan OBE, tapi kita juga melihat matriks-matriks elementer yang setara dengan operasi baris elementer yang dilakukan. Selanjutnya, apabila dibutuhkan K operasi baris elementer, maka artinya kita juga punya sejumlah K matriks elementer. Nah, berlaku hubungan seperti ini, ya. Dan karena A sama dengan L kali U, maka L adalah seperti ini. Inverse dari matriks elementer pertama kali inverse dari matriks elementer kedua, dan seterusnya. Kalau kita lihat ya, pada materi tentang matriks elementer, urutannya adalah dari matriks elementer paling terakhir ke matriks elementer paling pertama baru dikali A. Sedangkan di sini pada urutan inverse kita lihat ya, dia mulai dari inverse dari matriks elementer pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan forward substitution untuk mendapatkan Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn. Ya, dengan menggunakan persamaan Ly sama dengan B. Dan yang terakhir, dengan Y sama dengan Ux, kita lakukan back substitution untuk mendapatkan X. Nah, mari kita lihat langkah pengerjaannya. Pertama, misalnya diketahui sebuah matriks seperti ini ya, dan sisi B-nya adalah 9, 1, dan 14. Oke, ini adalah matriks A. Kita lakukan operasi baris elementer ya untuk merubahnya menjadi bentuk U. Pertama, kita jumlahkan baris pertama ke baris kedua ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, matriks elementer yang setara adalah seperti ini, karena kita menjumlahkan baris pertama ke baris kedua. Selanjutnya, kita menjumlahkan 2 kali negatif baris pertama ke baris ketiga. Hasilnya adalah matriks seperti ini. Ya, 1, minus 2, 3, 0, 1, 3, 0, min 1, min 1. Nah, kita lihat di sini bahwa kolom pertamanya sudah sesuai bentuk yang diharapkan. Matriks elementer yang setara dengan operasi baris elementer adalah seperti ini.
Ingat kita menjumlahkan negatif 2 kali baris pertama ke baris ketiga. Maka kita lihat elemen pertama ya pada baris ketiga adalah minus 2. Ini untuk matriks elementer ya. Nah, sekarang R2 tambah R3 ya, kita merubah baris ketiga kolom keduanya. Bentuknya ini sudah dalam bentuk U ya, dan matriks elementer yang setara untuk operasi baris elementer ini adalah seperti ini ya. Nah, saya ingatkan lagi ini yang terakhir karena kita jadi baris ketiga itu 0 1 1. Karena kita menjumlahkan baris kedua ke baris ketiga. Ya. Dari langkah 1 kita mendapatkan 3 buah matriks elementer ya. Nah, kita menggunakan 3 matriks ini untuk mereduksi A ke bentuk U. Nah, sekarang kita akan menemukan L ya. Nah, L itu bisa didapatkan dengan mengalihkan matriks-matriks elementer yang ada sesuai dengan urutannya ya. Maka AA itu adalah sama dengan perkalian dari inverse matriks-matriks elementer dikalikan dengan U, dan karena itu L didapatkan dari inverse ya. Jadi kalau yang U tadi didapatkan dari perkalian matriks elementer kali A, maka L itu didapatkan dari perkalian inverse matriks-matriks elementer. Nah, ini operasi mencari inverse-nya ya. Anda silakan melihat ini, saya tidak akan membahas banyak di sini. Prinsipnya kita menggunakan operasi baris elementer, dan karena ini adalah matriks elementer, jadi kita mengubah untuk mendapatkan inverse kan yang sisi sebelahnya itu kita buat menjadi matriks identitas. Nah, karena ini matriks elementer, jadi masing-masing matriks hanya butuh satu langkah ya. Nah, ini adalah inverse dari ketiga matriks elementer yang ada. Maka jika kita mendapatkan L dengan melakukan perkalian, operasinya adalah seperti ini ya. Ini mulai dari yang inverse matriks ketiga kali inverse matriks kedua. Inverse matriks kedua kali inverse matriks ketiga. Dan sekarang kita kalikan dengan inverse matriks pertama, maka matriks L adalah seperti ini ya. Kita lihat ya bahwa hanya cukup dengan menggunakan matriks elementer, inverse dari matriks elementer, kita bisa mendapatkan U. Setelah kita mendapatkan ya U, sekarang kita akan melakukan substitusi maju. Setelah kita mendapatkan L ya, sini bukan U ya. Jadi kita terakhir mendapatkan L. Mari kita melakukan substitusi maju dengan LY sama dengan B. Nah, Y itu sendiri merupakan sebuah matriks yang terdiri dari Y1, Y2, dan Y3 dalam kasus ini. Ini mewakili sebuah sistem persamaan linear dengan koefisien dengan variabel Y. Nah, kita lakukan substitusi mundur dari sini, dari LY sama dengan B, dari sistem persamaan linear yang ada di sini, kita sudah bisa melihat bahwa Y1 sama dengan 9. Maka kita bisa langsung menyelesaikan baris kedua, yaitu Y minus Y1 tambah Y2 sama dengan 1. Ini kita mendapat substitusi Y1 sama dengan 9 ya. Tambah Y2 sama dengan 1, maka kita mendapatkan Y2 sama dengan 1 tambah 9, dan Y2 adalah sama dengan 10. Nah, untuk baris ketiga dengan Y1 sama dengan 9 dan Y2 sama dengan 10, kita akan bisa mendapatkan Y1 ya. Kita bisa mendapatkan Y3. Nah, adalah seperti ini, Y3 adalah 14 kurang 8 sama dengan 6. Maka di sini kita mendapatkan ya Y adalah 9, 10, dan 6. Y1 sama dengan 9, Y2 sama dengan 10, dan Y3 sama dengan 6. Kemudian kita lakukan substitusi mundur dengan menggunakan UX sama dengan Y. Ya. Nah, substitusi mundur ini dilakukan mulai dari baris ketiga, di mana 2x3 sama dengan 6, otomatis x3 adalah 6/2 atau 3. Nah, pada baris kedua dengan informasi ini x3 sama dengan 3, maka kita akan mendapatkan x2, ya, itu x2 tambah 3x3 sama dengan 10, maka kita substitusikan x3 dengan 3, maka kita mendapatkan x2 tambah 9 sama dengan 10, sehingga x2 adalah sama dengan
10 kurang 9, yaitu sama dengan 1. Dengan menggunakan X3 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 1, maka kita menghitung X1 dengan mensubstitusikan X2 dan X3 ke baris pertama. Nah, karena X1 kurang 2 sama dengan 0, yang 9 itu mati ya, maka X1 sama dengan 2. Dengan demikian, kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 3. Maka X adalah seperti ini. Kalau Anda jeli, maka Anda akan ingat bahwa ini merupakan contoh soal yang pernah kita bahas di video saya yang sebelumnya. Ya. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Saya akan melanjutkan dengan video-video lainnya. Ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.